Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh atau 7 ciri-ciri istri selingkuh yang memang apa saja sih sebetulnya ketika bicara itu yang bisa dibedakan ketika seseorang dicurigai melakukan hal tersebut atau melakukan perselingkuhan. Nah, kini kita akan bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut, Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, memang berkali-kali mungkin harus saya katakan bahwa perselingkuhan ketika dilihat dari sisi fisik, ya dari sisi fisik, perubahan fisik maksudnya, itu memang sangat sulit ya. Namun kita nggak ada salahnya memahami beberapa hal yang terlihat berbeda dibanding sebelumnya. Nah, ini apa saja yang terlihat berbeda boleh Anda amati ya. Ketika memang ada beberapa hal yang menurut Anda janggal dilakukan tidak seperti biasanya, mungkin nggak ada salahnya Anda mau tanya langsung juga boleh, mau menyelidiki lebih dahulu untuk mencari kebenaran itu juga lebih baik ya. Yang pertama biasanya perubahan yang bisa Anda lihat, dia menjadi lebih sensitif terhadap Anda ya. Lebih sensitif artinya hal yang menurut Anda tadinya memang mungkin hal-hal tersebut sering dilakukan dan tidak membuat tidak menjadi masalah baginya. Cuman saat-saat ini memang dia terus berusaha mengorek kesalahan-kesalahan dari seorang pasangan ya. Hal ini sebetulnya memang ketika seseorang berselingkuh, ketika melihat pasangan sendiri itu memang bawaannya ada yang kesal. Nah, ada yang selalu kesal dan ada yang terkesan takut. Ini banyak hal. Ini ketika yang terkesan kesal, dia akan selalu mencari sisi-sisi negatif pasangan. Nah, ini karena dia punya tujuan awal ketika memang dia merasa tidak bahagia, walaupun sebetulnya mungkin berawal dari si pasangan ini ya. Kenapa itu? Apa misalnya keributan-keributan kecil tercipta itu dari mana dulu? Nah, ini dari siapa dulu dan apa penyebabnya? Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam agar permasalahan-permasalahan ini bisa diperjelaskan. Karena permasalahan yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga tidak semuanya atau tidak selalu masalah perselingkuhan, tapi bisa jadi masalah-masalah lain. Nah, namun perbedaannya ketika perselingkuhan memang sensitifnya meningkat. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, perbedaan yang harus Anda perhatikan adalah mungkin ketika Anda setiap hari apapun yang Anda lakukan tidak pernah dianggap benar, maka secara otomatis naluri seseorang ini akan timbul. Ada apa nih ya? Kecurigaan itu pasti akan timbul lama-lama ya. Namun ketika dia merasa dicurigai, ketika Anda mengajak si dia ngobrol serius, malah dia cuma tersenyum-senyum saja. Ini biasanya seperti itu. Cuman senyuman di sini berbeda, artinya ada senyuman yang memang bersifat keterpaksaan, bukan senyum yang memang renyah yang lahir karena rasa bahagia. Tapi di sini ada senyum yang memang untuk menyelimuti sebuah kebohongan. Ini yang perlu Anda perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Anda tentu bisa membedakan kapan istri tersenyum dengan lega, ya, dengan legowo. Artinya memang senyum itu hadir dari dalam hati yang paling dalam. Artinya senyuman itu memang murni untuk Anda. Artinya bukan senyuman yang dibumbui oleh sebuah kebohongan. Ini bedakan di sini. Jadi ketika orang sedang berbohong, senyumnya pun mungkin ada yang mengatakan bahwa itu adalah senyum yang asem ya, senyum yang penuh keterpaksaan, hanya untuk memperlihatkan seakan-akan itu memang apa yang Anda curigai itu tidak benar. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, perubahan apa lagi sih yang bisa Anda lihat? Apakah Anda merasakan perubahan-perubahan di tempat tidur misalnya? Ya jadi lebih sensitif. Terus dia biasanya minta yang aneh-aneh, terus dia biasanya mengatakan bahwa kamu mah payah. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini sebetulnya ketika diucapkan oleh seorang pasangan berarti dia sedang menjalani hal seperti itu yang dia merasa puas atau menganggap bahwa orang yang berada di belakang dia saat ini memiliki kekuatan seperti itu yang jauh lebih kuat dari Anda. Berarti ketika dia mengatakan bahwa kamu mah payah, berarti dia punya pertimbangan orang yang lebih kuat dibanding Anda. Ini juga diperjelas ya, diperjelas ini, mohon diperjelas. Jadi ketika itu tanpa sadar biasanya itu diucapkan seperti itu. Lalu yang keempat juga terjadi perubahan gestur, ya, gestur tubuh, wajah dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi hal-hal yang memang sering dilakukan tanpa sepengetahuan Anda, ya. Jadi perubahan-perubahan gestur ini terlihat perlahan tapi pasti. Nah, ini.
memang ketika memang apa ya pun yang dilakukan ketika tujuannya murni ibadah biar suami bahagia, ini sangat luar biasa, ya. Namun ketika itu untuk orang lain, itu juga sangat luar biasa teganya, ya maksudnya seperti itu. Lalu hal yang paling jelas ini memang tidak bisa keluar dari pembicaraan, yaitu ketika bicara tatapan mata, ya. Apakah tatapan matanya selama ini Anda melihat bahwa tatapan mata yang penuh keceriaan atau penuh dengan ketakutan? Nah, tatapan mata yang penuh dengan keceriaan itu tidak bisa lepas dari senyuman, ya. Yang ia lempar ketika mata melirik pasti bibir tersenyum, ya. Ini terlihat dari bibir. Jadi ketika dia melirik atau memandang Anda tapi hal-hal yang terlihat pada bibir ini berbeda, berarti apa yang ia lakukan, lirikan matanya adalah lirikan mata yang menyembunyikan sesuatu. Biasanya hal itu dilakukan tidak berani lama. Karena sebetulnya semakin ia memandang, maka akan semakin besar rasa takut yang ia rasakan. Ini kalau dilihat dari pandangan mata dan senyuman, ya. Lalu apakah ia selalu menyembunyikan tangan? Nah, ini menyembunyikan tangan juga ada dua hal yang memang dilakukan di situasi yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Menyembunyikan tangan. Yang pertama, ini saya bahas yang berada di atas tempat tidur. Pada saat Anda berdua berada di tempat tidur dan mungkin Anda tentunya melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang pasangan. Ini biasanya tangannya ini nggak bergerak, ya. Jadi nyoh gitu saja, ya. Artinya tidak ada hal-hal yang justru membuat Anda menjadi semakin bahagia dengan ucapan-ucapan lembut tangan pasangan. Ini juga sangat jujur ya, bagi pria ini punya makna yang luar biasa, ya. Entah bagi wanita, tapi itulah pria. Ketika sedikit saja disentuh, ya, maka si pria akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini juga mohon dipahami ya untuk para istri. Jadi hal-hal seperti itu jangan pernah dianggap remeh, ya. Paling tidak itu menggambarkan bahwa memang Anda selalu respon dengan apa yang sedang dilakukan oleh pasangan Anda pada saat Anda berada di atas tempat tidur. Kemudian menyembunyikan tangan yang kedua dalam arti memang betul-betul disembunyikan ketika Anda sedang berbicara dengan pasangan Anda. Bisa juga di bawah meja, bisa juga di saku baju. Nah, ini. Lalu kemudian ketika Anda terus mendesak, ini yang terakhir ya, ketika mungkin kecurigaan Anda semakin kuat, ya. Dia biasanya akan mengendus rambut atau memegang leher, mengusap leher seperti ini. Lalu kemudian dengan pandangan yang sangat sepintas ya, pandangan yang tidak begitu berani lama karena takut ketahuan sebetulnya itu. Nah, inilah 7 ciri wanita yang mungkin sedang memiliki pria lain dilihat dari berbagai sudut, ya. Dari gerakan, dari pembicaraan, kemudian dari banyak hal ya, sampai bicara tentang pada saat Anda berdua berada di atas tempat tidur. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh sahabat semua dan bisa dimengerti. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.